Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya. Alhamdulillah pagi-pagi saya mau buat sarapan ya mam. Ini sarapan simple buat anak-anak dan juga nanti bikin bekal untuk makan siang suami. Dan ini ada salmon, cuman sepotong gitu ya. Jadi saya potong kecil-kecil dan saya goreng tepung ya mam. Ini kesukaannya Quinsa mam, kalau digoreng tepung gini. Biasanya saya suka bawain bekal buat sekolah tuh seperti ini. Jadi ikan atau ayam dipotong kecil-kecil terus digoreng tepung. Jadi anak-anak tuh makannya gampang, tinggal nggak usah potong-potong lagi ya mams. Dan ini saya mau buat nasi goreng mentega. Nasi goreng mentega pakai parutan wortel, telur, dan juga nanti pakai keju. Ini nggak saya pakein bawang ya mam, jadi bumbunya cuma garam, merica, sama kaldu. Benar-benar simple ya mam, dan udah berasa enak karena ada bau-bau margarin, atau kalau mam punya butter itu lebih wangi lagi ya mams. Nah ini udah jadi ya mam sarapan simpelnya, nasi goreng mentega keju pakai ikan salmon tepung. Terus kalau saya biasanya saya tambahin bon cabe mam biar berasa pedes. Dan untuk suami, sarapan suami dan juga nanti bekal makan siang sama aja ya mam. Ini saya tumis dulu bawang putih, bawang bombay, dan cabai. Ini bumbunya dikit banget karena emang stok labunya nanti sedikit ya mam, sayurannya juga tinggal sedikit. Jadi ini benar-benar buat sarapan dan bekal makan siang. Nanti siang saya masak apa belum tahu karena lagi sambil nungguin tukang sayur ya mam. Dan ini dia menu sarapan dan juga bekal makan siang Pak suami ya mams. Ini benar-benar cuma sedikit porsinya, jadi sekali masak aja karena emang tinggal itu sisa-sisaan yang ada di kulkas sayuran. Dan sekarang saya mau mandiin Syakil nih mam, berhubung anaknya pengen banget main air nyemplung di ember. Sekalian saya mau bersihin atau nyikatin wastafel yang ada di kamar mandi nih mam. Ini rasanya udah berabad-abad nggak pernah dibersihin ya, sampai terlihat berantakan sekali dan kotor. Jangan ditiru ya mams di rumah. Ini benar-benar nggak sempet dan capek banget, jadi ini nggak kepegang. Biasanya pak suami yang selalu bersihin juga, mungkin dia lagi sibuk banget ya mam. Dan ini saya dapet info dari TV ya mam. Waktu itu saya lihat acara TV hack, apa sih namanya, biasanya ada hack dapur atau hack apa gitu ya. Dan ini mereka menggunakan pasta gigi untuk membersihkan kotoran-kotoran seperti kotoran yang ada di kamar mandi, di nat-nat keramik, terus bisa juga untuk
membersihkan noda di setrikaan dan yang lain-lain. Dan sekarang saya penasaran pengen coba, kebetulan ini odol atau pasta giginya udah hampir habis ya mam, jadi ini saya gunakan. Saya penasaran seperti apa sih gitu ya, maksudnya bener nggak gitu. Dan ini juga saya menggunakan sikat gigi bekas ya mam, jadi lumayan untuk menjangkau pinggiran-pinggiran atau sudut-sudut yang sulit ya mam. Jebakan aja di kamar mandi yang licin, sejak gak bisa dimatiin lagi, biar gak bisa kemana-mana, gak bisa ada kebuang ke sana lagi. Nah mam, harusnya untuk bersih-bersih area wastafel kayak gini bisa kita lakukan setiap hari ya. Kalau misalkan kita lagi sikat gigi atau cuci muka, itu bisa sambil kita bersihkan. Dan jangan ditiru ya, ini saya benar-benar lagi gak kepegang. Dan juga ya manusiawi ya mam, banyak kerjaan yang lain, jadi ini benar-benar kotor sekali. Dan sekarang ini juga terlihat ya sudut-sudutnya belum disikat, ini nggak sempet karena Syakil udah keburu pengen udahan ya mam, takutnya nanti keriput mengkerut kedinginan. Jadi ya udah yang ada di depan mata aja. Alhamdulillah wastafel udah kepegang. Next, mungkin kalau mau bersihin kamar mandi ini butuh waktu ekstra ya mam, bisa berjam-jam soalnya. Oke mam, selesai mandiin Syakil, bikin sarapan, dan juga tadi udah nyuapin Syakil makan. Sekarang saya lanjut rutinitas biasa, bersih-bersih rumah ya mams. Mohon maaf ya mam, ini videonya agak gelap. Padahal lampu-lampu udah dinyalain, tapi mungkin karena mendung atau masih pagi ya, jadi ini nggak begitu terang. Paling seneng ya mam kalau rumah sudah bersih dan rapi. Dan kalau punya anak kecil sih nggak akan mungkin ya bisa rapi setiap saat, pastinya nanti nggak lama akan berantakan lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting bersih ya mams, karena bersih kan sehat ya. Oke deh moms dan teman-teman semua, sekarang saya mau taruh beberapa tanaman di dalam rumah. Tanaman yang baru aja kemarin saya beli beberapa hari yang lalu. Biasanya di pojokan sini suka saya taruh tanaman sansevieria atau lidah mertua ya mam. Ini mau coba ganti suasana tanaman yang lain. Dan semoga ini tanamannya nggak ambruk, ketendang atau kelempar bola gitu ya moms. Deg-degan juga sih naruh beberapa tanaman hidup di dalam rumah karena anak masih aktif-aktifnya ya mam, jadi takut ketendang gitu ya. Dan di pojokan sini gantian sansevieranya saya taruh di sini mams. Kalau sansevieria ini benar-benar tanaman yang bandel ya mam, yang paling mudah untuk dirawat. Saya nggak perlu siram dia setiap hari, dia tetap tumbuh. Jadi paling seminggu sekali saya keluarin dan saya siram.
Dan ini wall decor udah lama banget, juga belum pernah ganti. Ini waktu itu saya bikin sendiri dan saya print. Dan alhamdulillah sekarang rumah sudah rapi dan bersih ya mams. Mumpung mainan-mainan belum berserakan, saya mau videoin dulu dan foto-foto dulu untuk reward ke diri sendiri ya. Kalau rumah udah bersih dan rapi itu kan rasanya seneng banget. Oh ya mam, untuk perintilan-perintilan wall decor atau dekorasi yang ada di rumah saya, khususnya di ruang tamu ini, nanti mams bisa lihat linknya di kolom deskripsi. Akan saya taruh beberapa link online shop yang biasanya saya beli ya mams. Siapa tahu bermanfaat, dan juga untuk mam yang sedang mencari dekorasi. Oke deh mams dan teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.